Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syalesya Putri Dewanti dari NIM 203113001. Saya berasal dari kelas Manajemen Keuangan Strategi kelas I. Di sini saya akan mereview pembelajaran dari chapter 1 hingga chapter 7 yang ada dalam kelas Manajemen Keuangan Strategi. Oke, pertama-tama saya akan mulai dari chapter 1. Sebelumnya, mohon maaf saya akan menghadap ke arah sebelah kiri dikarenakan saya mempunyai catatan, jadi saya akan sekaligus membaca catatan-catatan yang sudah saya buat dalam laptop saya. Oke, kita mulaikan dari chapter 1. Dalam chapter 1 ini kita bisa belajar terkait tinjauan strategi manajemen keuangan yang dimana strategi keuangan ini bisa kita dapat dan kita kelola serta kita mengidentifikasi kemungkinan strategi antara peluang yang bersaing dengan cara mengambil sebuah tindakan yang kita perlukan untuk memantau kemajuan yang sudah kita pilih peluangnya sehingga bisa mencapai tujuan yang kita miliki atau yang perusahaan sudah ditetapkan. Selain itu, manajemen keuangan strategi juga bertindak sebagai proses perubahan yang praktis untuk menghadapi ketidakpastian dalam sebuah industri. Selanjutnya, dalam manajemen keuangan strategi juga diperlukan adanya manajer. Dan tugas utama manajer itu adalah menciptakan kekayaan atau nilai tambah dengan cara memilih investasi yang optimal dan pembiayaan yang dapat memastikan pengembalian yang diharapkan adanya minim resiko karena harga saham itu sendiri itu bisa naik turun dan itu tuh harga saham itu tidak pasti. Jadi, manajer itu harus terlibat secara efisien dan atau secara relevan pada kegiatan yang menghasilkan efek positif itu tersendiri. Dalam sistem manajemen keuangan yang digunakan itu dapat menilai laba ekonomi pada suatu perusahaan. Dan di sini terdapat 3 keputusan utama dalam manajer keuangan. Yang pertama ada investasi atau penanaman modal. Dalam investasi atau penanaman modal terdapat 2 hal, yaitu ekspansi pasar dan juga ekspansi unit bisnis. Yang selanjutnya yang kedua itu adalah pendanaan tersendiri yang terjadi dalam 2 hal yang ada modal tersendiri dan juga ada investor atau saham dan lain-lain. Yang terakhir adanya kebijakan dividen, yang dimana kebijakan dividen ini adalah keputusan apakah laba ini akan diperoleh atau akan ditahan untuk menambah modal lainnya. Oke, selanjutnya saya akan mereview terkait chapter 2. Dalam chapter 2 ini saya akan membahas terkait tentang tata kelola perusahaan. Apa itu tata kelola perusahaan? Tata kelola perusahaan adalah hubungan distribusi hak dan tanggung jawab di antara orang yang berbeda dalam suatu koperasi seperti manajer, pemegang saham, atau stakeholder. Dan tata kelola ini menjelaskan tentang aturan atau prosedur untuk memperkuat keputusan tentang urusan yang ada dalam perusahaan sehingga menjadi struktur tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut dan untuk memantau suatu kinerja para karyawan di perusahaan itu tersendiri. Dalam teori itu dibagi menjadi 2, yaitu ada principal dan agent principal. Dalam agen principal itu tersendiri adalah pemilik perusahaan atau pemegang saham serta manajer yang berwenang itu tidak hanya bertindak atas nama prinsipal tapi juga dalam kepentingan terbaik mereka dalam perusahaan sehingga asumsi dasar dari rasionalnya dalam setiap orang itu kan memaksimalkan kepentingan mereka tersendiri dan lebih mengarah pada konflik agensi sehingga hal itu bisa disebutkan dengan homo economicus atau bertindak demi mendapatkan apa yang diinginkan itu tersendiri. Selanjutnya saya akan mereview terkait chapter 3. Chapter 3 itu akan membahas tentang analisis kelayakan usaha atau bisnis. Apa itu analisis kelayakan usaha atau bisnis? Analisis kelayakan usaha itu adalah rencana bisnis yang dimana bukan hanya menganalisis layak atau tidak layak, tapi juga mengontrol kegiatan operasional yang secara rutin dalam mencapai tujuan dan keuntungan yang maksimal serta menjadikan resiko itu menjadi salah satu ketidakpastian yang ada. Karena semakin tinggi resiko yang akan ditanggung, maka semakin tinggi juga keuntungan yang akan diperoleh dalam perusahaan. Lalu ada beberapa jenis kelayakan dalam
usaha, yaitu ada industri dan pasar, yaitu untuk menentukan seberapa menariknya sebuah industri untuk bisnis baru. Yang kedua ada sebuah produk, yang ketiga itu adalah keuangan. Selain itu, terdapat juga 4 karakteristik yang ada di dalam analisis kelayakan usaha, yaitu yang pertama itu adalah mandiri, yang kedua itu adalah bergantung atau dependent, yang menjadi sebuah proyek yang bergantung pada penerima suatu atau lebih proyek, yang ketiga adalah saling eksekutif, yang terakhir ada sebuah proyek yang berisi opsi untuk berinvestasi di proyek lainnya. Oke, selanjutnya saya akan mereview terkait chapter 4. Chapter 4 ini akan membahas terkait NPV versus IRR atau IRR. Apa itu NPV dan IRR atau IRR? NPV adalah rasio perbedaan antara nilai arus kas masuk dan dari arus kas keluar selama periode yang telah ditentukan. Sedangkan IRR adalah mengukur suatu aset apakah mengalami sebuah peningkatan atau tidak. Dan hal ini akan dikatakan layak atau tidaknya jika nilai yang dihasilkan itu lebih besar dari tingkatan yang diharapkan, maka investasi bisa dikatakan tidak layak. Begitu pula sebaliknya, bisa dikatakan layak jika nilai IRR yang dihasilkan itu lebih kecil dari tingkat bunga yang diterapkan. Lalu, ada beberapa kriteria dalam berinvestasi. Yang pertama adalah PBB atau payback period, yaitu suatu investasi dengan dasar lamanya investasi tersebut dan dapat tertutup dengan aliran kas masuk yang ada pada suatu perusahaan, dan biasanya PBB ini bisa lebih dari 6 tahun. Yang kedua ada NPV atau Net Present Value, adalah rasio perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar sampai periode yang telah ditentukan dan harus bersifat positif dan tidak boleh bersifat negatif. Yang kedua ada IRR atau IRR yang disebutkan artinya adalah Internal Rate of Return. Itu mengukur suatu aset apakah mengalami sebuah peningkatan atau tidak, dan IRR ini bersifat itu lebih besar daripada NPV. Selanjutnya saya akan mereview terkait dengan chapter 5, yaitu tentang penganggaran modal di bawah kondisi ketidakpastian. Dalam penganggaran modal itu, apakah penganggaran modal itu sangat penting? Ya, karena melibatkan investasi sumber daya yang besar dan memiliki aplikasi atau implikasi jangka panjang bagi perusahaan. Lalu ada beberapa jenis eksternalitas penganggaran modal seperti yang pertama itu adalah yang ada atau yang terjadi dalam perusahaan seperti kanibalisme, dan itu termasuk yang negatif. Kenapa? Hal ini tuh bisa terjadi ketika produk baru bersaing dengan produk yang lama, sehingga bisa terjadi kanibalisme dalam sebuah produk. Yang kedua ada dalam perusahaan itu sebuah proyek baru akan melengkapi yang lama, di mana arus kas yang lama akan meningkat ketika yang baru diperkenalkan, dan itu termasuk hal yang positif dalam perusahaan, dalam jenis penganggaran modal. Yang ketiga itu ada lingkungan, yaitu dampak dari proyek terhadap lingkungan selanjutnya. Yang terakhir ada mutually eksklusif, yaitu kegiatan saling lepas, sehingga terjadinya dua insiden yang tidak saling mempengaruhi satu sama lainnya. Selanjutnya ada proyeksi arus kas. Dalam proyeksi arus kas itu terdapat 3 poin. Yang pertama itu adalah tambahan arus kas, yang kedua adalah biaya hangus, yang ketiga adalah peluang biaya. Yang terakhir saya akan mereview terkait chapter 6 dan juga chapter 7. Dalam chapter ini saya akan menyatukan karena dua hal ini tuh akan membahas dua hal. Yang pertama ada merger dan juga akuisisi. Dalam chapter 6 dan 7 ini akan membahas sebuah merger dan akuisisi. Apa itu merger dan apa itu akuisisi? Merger itu adalah dua perusahaan yang digabungkan pada dasar yang sama, lalu dikombinasikan dari salah satu perusahaan, dan biasanya itu muncul sebagai manajemen yang dominan. Sedangkan apa itu akuisisi? Akuisisi adalah suatu perusahaan yang membeli perusahaan lain, bisa berupa saham atau sebagainya. Dan ada beberapa karakteristik dalam akuisisi, yaitu bentuk. Maksudnya adalah apa? Maksudnya itu bentuk itu apa? Maksudnya adalah transaksi yang terdiri dari pembelian saham atau aset. Yang kedua itu adalah metode pembayaran yang terdiri dari uang tunai dan juga kombinasi uang tunai dan surat berharga.
Yang terakhir ada sikap pengelolaan yang terdiri dari agresif dan juga ramah. Selanjutnya ada beberapa alasan untuk meningkatkan akuisisi. Yang pertama itu adalah meningkatkan pangsa pasar. Yang kedua adalah resiko lebih rendah dalam pengembangan produk. Yang ketiga adalah meningkatkan diversifikasi. Yang keempat adalah mengembangkan kemampuan baru. Lalu selain ada beberapa alasan untuk akuisisi, apakah ada alasan untuk merger? Tentunya ada. Yaitu ada beberapa alasan untuk merger, yaitu motif yang strategis, yang dimana itu terdiri dari perpanjangan konsolidasi dan kemampuan. Yang kedua adalah keuangan yang strategis, dimana itu terdiri dari modal internal, pasar, hutang lebih tinggi dari kapasitas, serta efisiensi. Yang terakhir ada manajerial yang strategis, dan untuk mencapai suatu hal yang sinergi dari perusahaan atau gabungan adalah tujuan akhir, yang dimana sebuah perusahaan itu terdapat strategi 2 atau lebih perusahaan dari berbagai sumber daya yang ada dan kegiatan yang mengejar strategi tersebut untuk mencapai tujuan yang sama. Berikut sekianlah review yang sudah saya berikan dari chapter 1 hingga chapter 7. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada belibet dalam pengucapan atau salah kata maupun yang lainnya, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.